Menteri Keuangan Sri Mulyani dikabarkan mundur dari kabinet. Ia menjadi satu-satunya menteri kabinet yang rumahnya dijarah massa saat huru-hara demo menolak kenaikan gaji DPR. Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani dijaga ketat pasukan TNI. Sejumlah prajurit TNI nampak berjaga di pintu masuk jalan menuju rumahnya. Pengamanan ketat di rumah Sri Mulyani terjadi setelah rumahnya dijarah. Warga sekitar menyebut ada 2 gelombang massa yang menjarah rumah Sri Mulyani sepanjang minggu dini hari. Sri Mulyani menjadi satu-satunya menteri kabinet Prabowo yang menjadi target penjarahan. Santer terdengar kabar, peristiwa ini membuat Sri Mulyani mundur dari kabinet. Sri Mulyani memang terlihat di istana Minggu sore bersama sejumlah menteri kabinet. Tapi ia tak menjawab saat ditanya kabar ia mundur dari Menteri Keuangan. Menteri Koordinator Airlangga Hartarto sempat membantah. Katanya, Sri Mulyani tidak mundur karena hadir dalam rapat kabinet yang dipimpin langsung Presiden Prabowo. Sejumlah pihak berharap Sri Mulyani tak mundur karena bisa mempengaruhi kepercayaan pasar global terhadap situasi keamanan tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, transportasi beroperasi normal hari ini meski jumlah penumpang tidak seramai hari biasa. Dan berikut adalah laporan dari Ismalia yang ikut naik Transjakarta pagi tadi. Seperti pasca aksi demonstrasi kemarin, transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta dan juga MRT ini sudah mulai kembali beroperasi dengan lancar dan situasi juga sudah mulai kondusif. Dan saat ini memang untuk di MRT dan Transjakarta sendiri ada beberapa halte yang terdampak atas aksi kemarin dan halte-halte tersebut lumpuh dan tidak bisa digunakan. Namun ada beberapa opsi seperti contoh yang halte yang berada di Polda ini dialihkan ke arah Bundaran Senayan. Dan untuk tarif MRT dan Transjakarta sendiri ini sebesar Rp1 selama 1 minggu ke depan. Dan memang untuk kondisi di Transjakarta ini tidak terlalu padat seperti hari biasanya karena memang ada instruksi untuk para karyawan ini work from home atau WFH. Dari Jakarta, Ismalia Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan layanan tarif gratis Transjakarta dan MRT selama sepekan ke depan. Pramono juga akan segera memperbaiki fasilitas umum di Jakarta yang rusak pasca bentrokan massa. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan fasilitas umum yang rusak akibat demo akan segera diperbaiki. Pramono Anung menyebut moda transportasi di Jakarta sudah mulai beroperasi kembali sejak Sabtu sore. Selain itu, Pemprov Jakarta juga memberikan layanan tarif gratis Transjakarta dan MRT selama sepekan ke depan. Hal ini disampaikan Pramono di Balai Kota usai berkunjung ke rumah Afan, korban meninggal dunia akibat demonstrasi. Banyak sistem kita yang rusak, yang terbakar kemarin, pasti kan nggak bisa di-tap. Untuk itu maka segera akan kami lakukan perbaikan, mudah-mudahan dalam 1 minggu ke depan sistemnya sudah bisa normal. Selain itu, Pramono Anung mengerahkan seluruh pasukan pelangi atau pasukan orange, biru, dan hijau untuk membersihkan sisa-sisa sampah pasca aksi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, tak hanya pekerja yang melakukan WFH, sejumlah sekolah yang berada dekat dengan lokasi demo juga menerapkan pembelajaran jarak jauh atau daring pada hari ini. Salah satu sekolah yang menerapkan pembelajaran jarak jauh adalah SD Negeri 08 Pagi Salemba, Jakarta Pusat. Seluruh siswa diminta belajar daring dari rumah dan hanya guru yang tetap datang ke sekolah. Total ada sekitar 17 kelas atau 500 lebih siswa belajar daring pada hari ini. Penerapan pembelajaran jarak jauh mengacu pada surat edaran Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta soal antisipasi adanya aksi unjuk rasa hari ini. Pemprov Jakarta memilih kebijakan PJJ mengingat beberapa aksi unjuk rasa kemarin diwarnai kericuhan. Dan Ibu harap juga jalanan Jakarta pada jam berangkat kerja di Senin pagi ini nampak lengang dan hal itu adalah dampak diberlakukannya kebijakan bekerja di rumah dan pembelajaran jarak jauh di sejumlah sekolah di Jakarta. Bahkan kendaraan di tol dalam kota yang biasanya macet panjang kini bisa melaju kencang. Suasana jalanan Jakarta yang biasanya macet panjang pada Senin pagi pada jam berangkat kerja kini tampak lengang dan lancar.
Sejumlah kendaraan melintas di ruas Cawang menuju Jalan Gatot Subroto dengan kecepatan cukup tinggi. Lancarnya arus lalu lintas ini dampak dari sejumlah kementerian, dinas dan perusahaan BUMN dan perusahaan swasta memberlakukan pegawainya bekerja dari rumah atau work from home. Imbauan bekerja dari rumah dikeluarkan di Snaker Trans DKI Jakarta melalui surat edaran nomor E0014-SE-2025 imbas terjadinya demo besar-besaran yang terjadi di sejumlah kawasan di Jakarta selama beberapa hari yang lalu. Sementara itu, layanan kereta rel listrik atau KRL komuter rute Jakarta-Bogor tetap dipadati penumpang, meski kebijakan WFH dan pemberlakuan ataupun pembelajaran jarak jauh ditetapkan di Jakarta. Sejumlah pekerja masih tetap mengandalkan KRL untuk beraktivitas. Para pekerja menggunakan KRL mengaku tidak terdampak secara langsung oleh unjuk rasa beberapa hari kemarin. Namun para penumpang mengaku perjalanannya di kereta ataupun menggunakan kereta pagi hari ini tidak sepadat hari biasanya. Selain itu, para penumpang mengeluhkan sulitnya mendapatkan angkutan umum di jalur lanjutan setelah turun di stasiun tujuan. Sejumlah kendaraan umum saat ini agak sulit untuk didapatkan. Namun meski demikian, pagi ini perjalanan KRL masih lancar. Ya, pemirsa, kemarin Presiden Prabowo Subianto mengundang seluruh pimpinan partai politik membahas situasi negara dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah pimpinan partai politik tiba di Istana Negara Minggu siang, diantaranya Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Sementara Partai Demokrat diwakili oleh Edi Baskoro Yudhoyono. Juga hadir Ahmad Muzani mewakili Partai Demokrat. Hadir pula Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Selain ketum parpol, pertemuan juga dihadiri oleh Ketua DPR Puan Maharani. Sementara Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tidak terlihat hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam konferensi pers, Prabowo menyebut kericuhan massa yang terjadi mengarah ke gejala makar dan terorisme. Presiden memerintahkan agar aparat menindak tegas setiap aksi kriminal. Saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi. Untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah yang terukur dan tegas terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum. Polres Jakarta Timur membantah adanya pengunjuk rasa yang tertembak di depan markasnya. Saat ini korban yang dimaksud tidak meninggal dan masih dirawat di rumah sakit. Tertembak peluru. Polres Metro Jakarta Timur membantah 2 pengunjuk rasa tertembak peluru tajam di depan Mapolrestro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian, mengatakan informasi tersebut tidak benar dan hanya menimbulkan keresahan di masyarakat. Korban sebelumnya dirujuk dari Rumah Sakit Hermina ke RSCM setelah mengalami luka serius akibat diduga terkena lemparan benda tumpul. Korban sempat terjatuh dan tidak sadarkan diri. Kapolres Jakarta Timur mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Dari Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan.